Oke, ya. Hari ini kita akan membuat konten tentang awal kenapa saya nge-gym ya, kenapa saya fitness. Saya cerita latar belakang saya dulu. Saya adalah ya orang yang dibilang kurang beruntung ya. Dibilang kurang beruntungnya karena apa? Karena memang saya ini orang cacat. Kalau bisa dibilang saya orang cacat. Dari kecil saya dibully gitu ya. Dari SD saya sudah dibully, dari SD kelas 4 karena saya kecil adalah orang yang cengeng seperti itu ya. Saya orang yang cengeng. Lalu di SMP saya pun menjadi korban bulian lagi karena apa? Karena saya juga pernah mengalami yang namanya kecelakaan. Itu didorong oleh teman dan akhirnya saya jatuh, tulang punggung saya bengkok dan tulang ekor retak. Jadi ya intinya bisa dibilang lah saya orang cacat gitu ya. Saya orang yang hidupnya penuh dengan bulian dari kecil sampai SMP gitu ya. Sampai SMA pun saya masih memakai kursi roda gitu ya. Nah, alasan saya nge-gym gitu pertama kali datang ke gym, saya orang yang ya dihina juga pada saat datang ke gym karena saya waktu itu gemuk, juga bungkuk, postur badan saya yang bungkuk. Akhirnya saya sedikit diledek oleh teman-teman di gym pertama kali datang gitu. Ya katanya memakai baju saja tidak pantas. Itu sakit sih, menurut saya sangat sakit, tapi karena saya sudah kebal dengan bulian, maka ya sudahlah saya terima karena memang saya orang yang pantas dibully gitu ya, karena memang saya kondisi fisik saya yang tidak seberuntung orang lain. Tapi akhirnya pada saat itu saya sadar saya harus menutupi kekurangan saya. Akhirnya saya ke gym untuk menutup kekurangan saya, bukan seperti orang lain yang ke gym ini untuk membentuk badan dan segala macam untuk gengsi, tapi saya lebih ke menutup kekurangan saya gitu ya. Saya menutup kekurangan saya. Saya menutup kekurangan saya supaya saya tidak terlihat oleh orang lain bahwa saya bungkuk, saya cacat. Awal nge-gym ya memang berat untuk saya ya. Tapi saya ingin memotivasi kita semua gitu ya, bahwa siapapun kita, apapun latar belakang kita gitu, walaupun seperti saya sekalipun yang dibilang cacat, dibilang yang kayaknya tidak mungkin sekali gitu ya, tidak mungkin sekali untuk nge-gym. Bahkan untuk nge-gym dulu saya pernah divonis saya tidak akan bisa jalan kembali gitu. Jangankan untuk nge-gym angkat-angkat berat gitu ya, tapi sekadar berjalan pun dokter mengatakan bahwa saya tidak bisa berjalan lagi gitu ya. Saya tidak bisa berjalan lagi karena kemungkinan, hanya dua kemungkinan tulang ekor itu karena perusak saraf. Yang pertama adalah buta, yang kedua itu lumpuh. Dan saya tidak buta, artinya option kedua, pilihan kedua saya lumpuh gitu ya. Saya tidak buta soalnya. Saya sudah putus asa pada saat itu, namun akhirnya almarhum ibu saya yang selalu memotivasi saya sehingga sampai hari ini gitu ya. Puji Tuhan saya menjadi orang yang bisa memotivasi orang lain juga. Saya punya yang saya namakan grupnya adalah Fitness Murania ya. Fitness Murania itu berasal dari kata fitness. Fitness itu kesehatan, Murania itu berasal dari murah nian. Jadi siapapun orangnya, saya bilang tadi di awal, apapun latar belakang, siapapun orangnya, bagaimana ekonominya, kita bisa berolahraga, kita bisa sehat. Nanti saya akan contohkan di konten-konten saya yang lainnya tentang latihan rumahan, memakai ember, memakai tabung gas dan segala macam gitu ya. Nah, ya memang dibully itu memang sakit sih gitu ya. Makanya kita sebagai orang-orang yang kurang beruntung, saya mengajak untuk kalian semua di konten ini, jangan pernah menyerah. Mari kita bersama-sama berjuang, kita lihat progresnya gitu ya. Kita lihat progres beberapa bulan ini gitu ya. Kita lihat, ayo kita berjuang bersama-sama. Targetnya lah bulan Juli ya, 6 bulan kita berjuang bersama ya untuk membentuk badan kita gitu. Saya pun orang yang tidak memakai suplemen dan segala macam gitu, yang ya intinya minim budgetnya gitu ya. Kita bisa buktikan saya orang cacat. Di luar sana banyak orang normal justru yang iri dengan saya, yang saya bisa membuktikan bahwa orang cacat seperti saya gitu ya, orang cacat seperti saya bisa berjuang, bisa membuktikan bahwa saya bisa lebih kuat daripada orang normal seperti itu ya. Jadi kalau saya bisa postur saya
postur saya ini agak bungkuk ya. Kalau bisa dilihat gitu ya, saya menegakkan badan pun tetap terlihat postur saya agak bungkuk gitu ya. Nah, jadi karena itulah gitu ya, karena itulah saya memutuskan untuk melatih back, melatih otot punggung saya. Karena sekalian sajalah saya bungkukan, karena memang saya sudah bungkuk, sekalian saja saya bungkukan untuk melatih back gitu ya. Nah, melatih back saya agar kuat. Dan terakhir dokter mengatakan bahwa tulang saya sudah kuat karena tertopang otot gitu. Ya banyak konten-konten di YouTube yang lain mungkin yang badannya sudah bagus dan segala macam. Ayo kita berjuang dari nol. Kita berjuang, kita lihat yang sama-sama badannya seperti kita ya, seperti saya atau teman-teman yang lainnya yang nanti akan saya buat konten juga gitu ya. Kita berjuang bersama-sama, kita buktikan gitu. Kalau di YouTube itu cuma kontennya yang badannya bagus sih gampang ya gitu ya. Kita melihat gerakannya seperti ini, seperti itu. Kita tidak melihat prosesnya. Maka kita akan buktikan prosesnya gitu ya. Seperti apa prosesnya? Mari nanti di konten saya berikutnya saya akan memberikan tips dan trik, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah tentang fitness di gym ya, cara gerakan di gym untuk orang cacat seperti kita atau orang dibully seperti kita gitu ya. Yang ketiga adalah fitness di dalam rumah atau mungkin di luar rumah tapi menggunakan alat seadanya yang dinamakan murah niat ya. Itu saja, oke. Mungkin itu saja pembukaan dari saya. Terima kasih ya. Salam semangat semua. Tetap semangat, keep strong ya. Fitness Murania, salam. Fitness Murania murah itu kita bisa bagus. Murah itu bisa fitness ya. Bisa menjaga kesehatan kita walaupun murah. Oke, tetap semangat. Kita lihat konten berikutnya. Yuk. Salam.